Empang. Oh, ke Empang. Oh, musim Kepiting. oh. Dua Bu yang dah hadir Bu. Mudah-mudahan pulang nanti bawa kepiting ya. Ya, dua Bu yang dah hadir Bu. Oh, iya dua. Satunya Ocha Bu. Oh, Ocha itu saya tahu. Tadi malam ibunya nelpon kalau dia izin mau ke Balikpapan karena neneknya sakit. Ya. Oh, iya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Tolong Ridwan ketua kelas dipimpin doanya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan pelajaran yang lalu. Kalau pelajaran yang lalu kan kita membaca tabel. Kalau sekarang kita bagaimana mendeskripsikan tabel itu, kemudian mencari rata-rata dari informasi yang diberikan oleh tabel. Ini perhatikan di atas ya. Sudah siap ya untuk belajar? Nah, namun sebelumnya model dan metode pembelajaran ini yang kita pakai adalah discovery learning. Jadi nanti ada stimulusnya yang diberikan. Metode diskusi, jadi kalian tetap diskusi, kelompok, tanya jawab, dan nanti ada presentasinya ya, menempelkan di tempat yang sudah saya tentukan tadi, dan penugasan. Jadi nanti di rumah ada tugas setelah kita belajar. Ya. Tujuannya mendiagnosis nilai rata-rata dan data yang diberikan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Nah, di dalam pembelajaran ini ibu juga menilai penilaian sikap kalian ya, dengan pengamatan ibu ya. Kemudian ada tesnya setelah pembelajaran selesai untuk menguji apakah kalian paham atau tidak. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel di atas. Minggu lalu kita belajar tentang tabel ya. Ini adalah tabel tentang penyebaran COVID yang terjadi di Kalimantan Timur per 1 Juni 2021 ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada kalian, ada enggak yang pernah merasa pada situasi di tabel tadi COVID-19? Saya Bu. Oh, kenapa? Saya pernah kemarin sakit COVID Bu. Terus perasaannya? Gak apa-apa, sudah sembuh. Perasaannya? Ya, perasaan saya awalnya saya tegang, takut apakah saya bisa selamat atau tidak, karena kan di TV banyak tuh yang kena COVID meninggal. Oh begitu. Aduh, Tapi alhamdulillah ya sudah sehat ya. Tetangga Bu, ada yang meninggal loh Bu. Kemudian ada namanya Jauhira tertular Bu. Makanya ibu ingatkan tetap patuh pada protokol Kesehatan. kemana-mana tetap Bu, dia pakai pakai masker Bu. masker. Seperti itu ya. Ya, Nah, setelah COVID tak pakai masker Bu. oke, selanjutnya kita fokus ya anak-anak kembali ke pelajaran. Nah, coba kalian perhatikan tabel yang di atas. Bandingkan tabel diagram batang dengan tabel yang tadi. Ada bagaimana membacanya? Sulit atau bagaimana? Lebih bagus yang Saya batang Bu. Saya suka yang bundaran Bu. Saya suka yang itu Bu. Nah, ya. Ada yang suka bundar. Nih, ini namanya diagram ini juga. Jadi yang diagram tadi ini sama juga sebenarnya menceritakan tentang COVID, cuma sulit membacanya ya. Iya, Kalau betul. tadi bingung ya, banyak gambar. Kalau di sini kan jelas ya. Kayak rumah Bu. Ya, itu. Jadi, nah inilah salah satu fungsi bagaimana mempelajari statistik, yaitu untuk memudahkan kita membaca suatu data. Jadi tidak bingung, ya. Artinya memperpendek data. Nah, namun fungsi-fungsinya berbeda. Ini kalau datanya kontinu. Kalau ini datanya yang tidak kontinu, itu yang berdepan, bersambung, seterusnya berlanjut begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan pembelajaran yang inti ya. Namun di sini berdasarkan pemetaan ibu minggu lalu bahwa ada yang senang video, ada yang senang gambar, ada yang senang malah membaca ya. Namun sebelum ibu memberikan stimulusnya, silakan membaca bukunya dulu sebagai pengetahuan awal. Silakan saya kasih waktu. Halaman Bu. Halaman berapa? Halaman 26 tentang statistik ya,
menyajikan data dalam bentuk diagram bata. Sudah ya, cukup ya. Ini bagi yang senang video, Ibu mempersilahkan menyaksikan video ini. Saya senang video, Bu. Oh, ini yang kopi dapat motor. Hadiah yang kopi. Iya, dapat CD. Nih, dapat motor ah. Tetangga mana nanti dapat motor bu gara-gara kopi. Tetangga aku itu dapat motor dari BRI loh, karena ada kopi. Sudah boleh saya tahu. Sudah boleh. Paling banyak motornya dari ini. Anggap aja itu suara. Dia sudah boleh. Anggap aja itu suara. Oh, motornya itu ya. Iya. Nah, ini yang Obi kan suka gambar nih. Ya. Jadi yang video di atas sama aja. Nah, kalau ini suka data, suka membaca ya. Kalau ini tadi Saya video, Bu. video itu di atas, silakan melihat video. Kalau Obi kan suka gambar. Iya. Ini berdua suka video, silakan dengarkan videonya di atas. Ini lebih senang membaca. Jadi Ibu fasilitasi sesuai kesukaan kalian. Bu, tante-tante ini siapa namanya bu? Itu Rina, Ini kakakku Siti. Ini tante di Silakan kalian mengerjakan, setelah mengamati kerjakan LKPD yang Ibu selesaikan sambil sekarang, Ibu. Bu. Iya, sambil Ibu. Mana bu? Ini LKPD-nya. sambil Ibu perhatikan. Nah, ya. Iya. Nanti Ibu berkeliling ya menanyakan. Oke, Bu. Oke. Nah, iya. Oke. Nah, Ibuan dulu. Kan tadi sudah melihat video nih. Ya bu. Ya. Nah, dari melihat video itu informasi apa yang Ridwan bisa ambil dari situ? Ya, Bu, kalau saya lihat sih Bu, kita harus menjaga jarak supaya tidak terkena COVID. Terus kalau di video yang kedua itu, bagaimana caranya memilih motor yang bagus? Memilih motor yang bagus. Iya Bu. Terus apalagi dari gambar itu tadi? Itu Bu, yang penyiarnya bagus, Oh, cantik. ya, Bu. Oh. Nah, apalagi? Harus lebih banyak informasi didapat. Cantik penyiarnya tadi. Terus dia menyiarkan apa tadi? Tentang apa? Masalah Bu, banyaknya motor yang Oh, jual setiap hari. Hebat. Iya, Di Bu. situ tentang banyaknya penjualan motor per bulan Per dalam bulan, tahun Bu. Ya, Bu. 2018 sampai 2020. Situ terlihat ya per bulan sekian, per bulan 2 sekian. Kalau Aas, apa yang bisa dilihat dari video Yang tadi? bisa dilihat dari video tadi, ternyata di tahun 2020 penjualan motor itu sih naik, meningkat. Cuma karena di tengah-tengah ada pandemi, jadi menurun lagi, Bu. Begitu. Pintar ya, terlihat dari gambar ya. Iya. Jadi enak gak menyajikan data berupa? Enak, kelihatan tabelnya Iya. lebih jelas dan saya Iya. suka dengan video model begini. Bu. Iya, daripada pakai tabel langsung mata ya. Iya, saya nggak suka, karena Oke. pusing. Pintar. Nah, sekarang Obi ini tadi Ibu kasih ini dalam bentuk gambar-gambar ya. Isinya Iya. video kan sama di sini. Apa yang bisa Obi dapat dari gambar itu tadi? Ini Bu, tante-tante ini jelasin kalau motor yang paling laku itu Honda Bu. Masa di Irian Jaya nggak ada motor Yamaha yang laku Bu? Iya, pintar. Ini penyebaran, ya, penyebaran penjualan motor Yamaha di seluruh Indonesia. Di Papua tidak ada. Ada yang tahu enggak kenapa tidak terlalu laris itu motor di Papua? Karena di sana Di sana senang jalan kaki. Iya, karena di sana itu jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Daerahnya nggak ada jalanan. Daerahnya Tidak ada jalan-jalan yang bukan bagus. jalanan seperti itu. Nah, itu pintar itu informasi-informasi. Ya. Kemudian di sini ya. Nah, kalau di sini informasi apa yang Obi dapatkan dari sini?
yang paling banyak itu motor metik Bu yang laku. Ternyata Obi sudah bisa membaca diagramnya. Ternyata dari ada tulisannya Bu metik. ternyata dari gambar ini Obi mengidentifikasi bahwa motor metik skuter yang paling laris terjual. Nah sekarang yang diam-diam nih, si pendiam nih, nggak sukanya diam aja mojok-mojok. Nih apa yang bisa dilihat dari tulisan itu? Kalau di sini kan Ibu memberikan tentang median, modus, nilai rata-rata. Kalau median itu kan nilai tengah Bu ya. Iya. Modus nilai yang sering muncul. Yang sering muncul berarti yang mana yang sering muncul di sini? Yang sering Berarti yang tertinggi. tertinggi kan sering dia. Kalau tertinggi bulan November Bu ya 2020. Oh. Paling terendah bulan Juli. Nah, sekarang berarti paham ya? Silahkan kalian melanjutkan mengisi. Kemudian setelah itu kalian tempel di papan tulis. Oke Bu. Sudah. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu ya. Ya. Oke. Saya juga sudah. Ya. Nah, sekarang setelah itu saya meminta masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan Kita As kelompok dulu. kedua. Ya Bu. As dulu mempresentasikan. Ya. Sini Ibu pegangkan sambil mempresentasikan hasilnya di sini. Nah, teman-teman, tadi setelah melihat video, kita bisa melihat bahwa penjualan motor pada tahun 2020 itu memang sangat banyak. Tetapi di tengah-tengah tahun dia menurun kembali karena adanya pandemi. Jadi daya beli masyarakat juga otomatis berkurang karena adanya PSBB. Nah, tapi di akhir tahun mulai meningkat lagi. Mungkin sudah bisa melakukan agak normal lagi lah begitu. Jadi ekonomi masyarakat sudah mulai naik lagi. Oke, terima kasih presentasenya untuk kelompok Ridwan sama Aas ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membimbing kalian sambil menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira Mulai mau pulang. apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran kali ini? Saya Bu, Oke. ternyata Bu, kalau mau menjual motor itu harusnya orang cantik-cantik yang jual, biar laris. Oh, betul juga. Yang lain, Aas. Nah, ternyata Menarik ya. kalau untuk menjual motor itu selain cantik juga kita harus memberikan lembaran semacam promosi. Jadi Oh, iya. disimpan sebar kemana-mana supaya orang tahu. Kemudian Obi. Motor yang paling laku Bu itu ternyata motor Honda. Nah, Padahal motor saya Muiz. Kalau saya lihat di sini Bu bahwa pandemi corona mempengaruhi penjualan motor Bu. Oke, terima kasih semua benar ya. Nah, jadi di dalam menjual itu memang harus ada promosi. Berarti yang dipasang itu yang indah-indah betul juga ya. Kemudian apa namanya? Ini tadi kita melihat ya bahwa di sini diagram ini adalah salah satu bentuk untuk menyajikan data, ya, menyajikan data. Dengan data ini kita bisa mengambil informasi, banyak informasi di situ, ya, tentang banyaknya, kapan ini terjadi, rata-ratanya, penyebarannya, dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk produk, tugas di rumahnya, Ibu meminta kalian mendata apa saja di rumahnya. Boleh kesukaan minuman keluarganya, boleh ukuran sepatu keluarganya di rumah, kemudian dibuat dalam bentuk tabel. Setelah dibuat dalam bentuk tabel, kalian gambarkan diagram batangnya. Terserah kalian mau memilih model apa. Mau batang, mau lingkaran, terserah. Kemudian menyajikan dalam bentuk video boleh juga, dalam bentuk tabel boleh juga, atau tulisan. Bahkan menggambar-gambar cantik-cantik seperti gambarnya Obi boleh juga, ya. Ibu terima sesuai apa yang kalian suka. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan masuk kembali tentang statistik, namun khusus menyelesaikan masalah terkait dengan diagram batang.
Apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Saya Bu, Ya. kakak kita pulang Bu. Oh ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Memang ini sebentar lagi. Kemudian sebelum kita menutup, silahkan